Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai sport brand. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami ada Fadrian Sairawan dengan NIM 037, lalu ada Sadiqa Winwa dengan NIM 075 dan Reno Muhammad Fadil dengan NIM 078. Akan kami bahas itu adalah sport marketing. Sport marketing memiliki arti melakukan pemasaran dengan menggunakan olahraga untuk membantu menjual barang dan jasa. Teknik ini merupakan salah satu dari cabang dari pemasaran yang berfokus pada konten olahraga sebagai perantaranya. Tujuannya adalah menyediakan strategi bagi klien untuk mempromosikan acara olahraga atau mempromosikan beberapa produk, layanan, bisnis, atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan olahraga sendiri. Next. Selanjutnya ada analisis jurnal. Jurnal yang kami bahas di kelompok kami itu berjudul Komunikasi Pemasaran Olahraga Renang yang ditulis oleh Dwini Handika, Asep Suryana, dan Agus Setiaman dari Universitas Pajajaran. Nah, jurnal ini sendiri itu studi kasusnya terhadap PBPRSI yang merupakan singkatan dari Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia. PBPRS ini sendiri adalah organisasi non-profit yang tujuan akhirnya tidak menghasilkan finansial untuk membangun industri olahraga renang itu sendiri. Ini dalam artian bahwa organisasi ini tuh tujuannya bukan untuk menghasilkan keuntungan. PBPRSI sendiri sudah tercatat menjadi anggota resmi dari Federasi Renang Dunia. Dan organisasi ini berupaya melakukan pemasaran olahraga melalui berbagai strategi promosi untuk mempromosikan olahraga renang di Indonesia. Jurnal ini membahas masalah bagaimana organisasi PBPRSI melakukan strategi dalam mempromosikan renang dan apa kendala yang mereka alami. Strategi promosi yang dilakukan PRSI sendiri ada 3. Yang pertama itu public relation. Pada umumnya public relation itu bertujuan untuk membangun citra perusahaan atau menjaga image perusahaan seperti itu. Nah, dalam hal ini organisasi ini tuh melakukan publisitas tentang atlet renang, tentang tim mereka, ataupun cara-cara yang mereka lakukan. Biasanya mereka melakukan publisitas dalam bentuk berita. Yang kedua, ada iklan. Iklan yang pernah dilakukan oleh PBPRS itu, mereka melakukan membuat iklan dalam bentuk brosur dan juga mempublikasikannya di sosial media dan juga membuat semacam baliho di jalan-jalan yang sering dilewati oleh orang untuk memberitahukan event-event yang akan mereka laksanakan supaya orang itu tertarik untuk mengikuti acara tersebut dan juga mengikuti acara atau event tersebut. Yang ketiga itu ada personal selling, yang mana personal selling ini ada 2 yang telah dilakukan oleh PBPRSI. Yang pertama itu mereka melakukan kegiatan dengan berjumpa langsung kepada orang yang akan melakukan sponsorship kepada mereka. Dan juga salah satu yang lain itu ada personal selling dalam bentuk mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, kendala yang dialami oleh PRSI dalam melakukan strategi promosi ini ada 4, yaitu fasilitas olahraga, prestasi, dan sponsorship, serta anggaran dana. Keempat kendala ini tuh saling berhubungan. Fasilitas olahraga yang tidak memadai membuat para atletnya itu nggak bisa berlatih, sehingga prestasi mereka itu akan cenderung menurun. Kalau prestasi cenderung menurun, maka orang-orang yang mau memberikan sponsorship itu juga tidak akan tertarik memberi sponsor, sehingga anggaran dana yang mereka punya itu juga tidak ada. Kalau anggaran dananya tidak ada, maka promosi yang dilakukan itu juga tidak bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reno. Oke, setelah itu kita akan membahas ke resume dari buku kami, yaitu Sport Marketing. Yang pertama kita bahas di part 1, The Distinctive Nature of Sport Marketing. Yang pertama kita bahas di chapter 1, yaitu Introduction the Marketing of Sport. Sebagian besar definisi sport marketing merujuk langsung ke aktivitas komersial organisasi olahraga.
Sifat khusus dari organisasi olahraga, pemasar yang bekerja dalam organisasi semacam itu menghadapi sejumlah tantangan unik seperti ketidakpastian hasil, penggemar tidak mungkin membeli produk dari organisasi olahraga saingan, pelanggan olahraga membantu menghasilkan produk. Sisi negatifnya pemasaran olahraga, itu beberapa orang berpikir bahwa olahraga memecah belah, buang-buang waktu, dan uang itu mengeksploitasi klub, pemain, dan penggemar, sehingga mencemari kemurnian olahraga. Jadi, sport marketing ini penting dicatat bahwa definisi tersebut tidak terbatas pada organisasi yang terkait langsung. Domain sport marketing ini, apalagi jika dari berbagai organisasi, itu cukup memberikan kontribusi yang signifikan. Dapat diambil contoh seperti FIFA World Cup atau Olimpiade Tokyo 2020. Di situ, negara yang menjadi penyelenggara mendapatkan dampak yang cukup signifikan, karena selain sebagai penyelenggara olahraga, hal tersebut dapat mengarah pada promosi suatu negara, seperti pariwisatanya, pendapatan bisnis lokalnya, dan lain-lain. Lalu sisi negatifnya sendiri itu kita di sini akan meluruskan bahwa pemasaran olahraga itu tentang memastikan bahwa olahraga tetap populer dan relevan bagi penggemar seperti halnya tentang menghasilkan uang. Lalu bersambung ke chapter 2, yaitu marketing in for profit and not for profit sport organization. 3 jenis utama organisasi olahraga, yaitu perusahaan nirlaba kecil menengah atau UKM, organisasi olahraga nirlaba, dan nirlaba milik swasta atau publik. Organisasi olahraga yang mencari laba harus secara aktif memasarkan ke masing-masing pelanggan agar terus sukses. Dan organisasi nirlaba tidak mementingkan keuntungan. Kegiatan utama yang dilakukan oleh organisasi nirlaba adalah menghasilkan jasa daripada para fisik. Jadi biasanya yang in for profit itu adalah organisasi komersial. Mungkin dapat seperti contohnya yaitu klub sepak bola Barcelona. Itu kan dia lebih ke organisasi komersial. Mereka jual tiket nonton, merchandise-nya seperti jersey, bola, dan lain-lain. Itu nanti keuntungannya itu digunakan untuk biaya sehari-hari organisasi tersebut. Dan untuk organisasi non-profit itu contohnya di Indonesia mungkin seperti LSM Olahraga. LSM Olahraga berbagai macam perlombaan yang bertujuannya itu untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada di masyarakat tersebut. Lalu bersambung ke chapter 3, yaitu Alternative Paradigm and Sport Marketing. Perspektif hubungan mempelajari pemasaran sebagai proses dinamis di mana penciptaan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya adalah sangat penting. Studi interaksi didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan tidak memasarkan kepada pelanggan pasif, tetapi pelanggan berinteraksi dengan pemasar. Pemasaran relasional mirip dengan studi interaksi, dalam arti mempelajari interaksi antara pembeli dan penjual, tetapi juga memperluas fokus dari bisnis ke bisnis menjadi layanan dan juga pasar konsumen. Mungkin bisa next ke yang selanjutnya. Lalu part 2, meeting the needs and wants of the sport market. Di chapter 4, yaitu understanding the sport marketing environment. Proses pemindahan lingkungan mengharuskan pemasar olahraga untuk mempertimbangkan berbagai kekuatan dan tekanan eksternal yang dapat dicirikan, terus berubah dan dinamis. Langkah awalnya yaitu dengan mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang paling mungkin berdampak pada organisasi olahraga. Teknik untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan pemasaran olahraga pertama adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau disebut SWOT, dan kedua adalah profil ancaman dan peluang lingkungan. Selanjutnya, peningkatan kesadaran ekologis dan etika dalam menciptakan pertimbangan yang semakin penting bagi pemasar olahraga untuk mempromosikan rasa tanggung jawab publik mereka. Dan juga perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang berdampak pada organisasi menghadirkan hambatan dan tantangan. Jadi maksud dari sini itu lingkungan eksternal itu juga bisa mempengaruhi pemasaran olahraga, seperti misalnya lingkungan ekonomi di suatu tempat tersebut, apakah cocok untuk organisasi olahraga seperti ini, apakah mereka mampu, terus juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya, apakah olahraga yang ada itu sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Karena kan ini juga pada akhirnya nanti kan bertarget ke audiensnya mereka. Jadi kita juga harus mengetahui seperti apa lingkungan eksternal yang ada. Lalu di chapter 5, yaitu sport and consumer buying behavior. Industri olahraga berusaha untuk memenuhi kebutuhan 3 jenis konsumen yang berbeda, yaitu penonton, peserta, dan sponsor. Yang pertama itu di peserta. Peserta sendiri itu dapat dipecah menjadi profesional, amatir, rekreasi, dan online. Maksudnya sini itu peserta olahraga itu kan biasanya dari pemain-pemain klub itu kan ya, ada yang profesional, ada yang amatir, dan rekreasi. Itu juga harus diketahui kebiasaan yang ada. Lalu penonton olahraga. Seperti kata Sheng, jika acara olahraga adalah jantung dari industri olahraga, maka penonton adalah darah yang membuatnya tetap berjalan. Konsumen olahraga ini tidak hanya menjadi penonton secara langsung atau melalui media. Mereka ini juga bisa menjadi individu atau perusahaan. Dan karena kekuatan konsumen perusahaan, fokus pasar olahraga ini
juga sudah berubah dari melayani kebutuhan konsumen di acara tersebut menjadi media yang menyiarkan acara tersebut kepada penonton di lokasi terpencil. Lalu yang ketiga itu sponsor. Sponsor olahraga ini sama pentingnya dengan lainnya. Biasanya ini sponsor akan memberikan suatu bantuan seperti bantuan dana atau bantuan lainnya dengan feedback sponsor tersebut semakin dikenal berkat organisasi olahraga tersebut. Lalu mempelajari perilaku konsumen dalam olahraga cenderung mengikuti model proses pengambilan keputusan. Terdapat beberapa faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang pertama yaitu keluarga dan kelompok referensi, yang kedua etnis, ketiga budaya, keempat kelas sosial, dan kelima subkultur dan agama. Memahami faktor eksternal ini sangat penting dalam sport marketing karena seperti misalnya etnis, budaya, dan kelas sosial. Apabila tidak sesuai dengan budaya maupun kelas sosial yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, sport marketing ini dapat gagal karena tidak mencapai audiens yang sesuai. Lalu bersambung ke chapter 6, yaitu sport organization buying behavior. Produk dan jasa olahraga terdiri dari barang, misalnya pakaian dan perlengkapan, dan jasa, misalnya pelatihan, layanan medis, informasi, transportasi, dan hukum, yang digunakan oleh peserta olahraga dan konsumen. Seorang individu membuat keputusannya dalam kaitannya dengan pembelian dan pengambil keputusan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah pihak, baik di dalam maupun di luar badan atau organisasi olahraga. Mempertahankan pelanggan ke organisasi lebih hemat biaya daripada merebut atau memprospek pelanggan baru. Jadi di sini ada kayak misalnya produk yang dihasilkan, yaitu jersey dipakai oleh peserta olahraga. Itu nanti bisa menjadi suatu barang yang dijual dengan targetnya itu kepada fans dari klub organisasi olahraga tersebut atau organisasi lainnya, kayak pelatihan masyarakat untuk mengetahui tentang organisasi tersebut. Dari kan biasanya belum fans gitu kan. Jadi awalnya dari masyarakat biasa, kemudian jadi mengetahui tentang tersebut. Apabila sesuai dengan apa yang mereka inginkan, nanti masyarakat tersebut dapat berubah menjadi fans dari organisasi tersebut. Bisa di next. Lalu chapter 7, segmentation, targeting, and positioning in sport. Segmentasi terdiri dari proses 3 tahap. Yang pertama itu tahap 1, disebut segmentasi, terdiri dari pemisahan pelanggan atau pelanggan potensial dalam pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda. Tahap kedua adalah penargetan. Tahap 2 ini melibatkan evaluasi daya tarik setiap segmen dalam hal potensi keuntungan dan memutuskan berapa banyak segmen yang difokuskan. Tahap ketiga ini pemosisian, melibatkan pengembangan posisi kompetitif untuk produk atau layanan perusahaan di dalam segmen dan mengembangkan peluang pemasaran yang sesuai untuk menjangkau pelanggan. Jadi di tahap 1 ini tuh di pasar konsumen itu biasanya segmentasi pasar itu dibagi menjadi beberapa bagian seperti variabel perilaku, demografis, psikologis, dan geografis. Lalu yang di tahap kedua ini yang penargetan itu kita juga bisa menargetin setelah membagi segmentasinya apa yang akan dilakukan di segmen pasar tersebut. Lalu berlanjut di chapter 8 yaitu Sport Market Research and Marketing Information System. Alasan untuk melakukan riset pasar adalah untuk mengembangkan MIS. Agar pemasar dapat mengembangkan MIS yang ekstensif, pemasar perlu mengumpulkan data pasar umum, data tentang konsumen individu, dan data tentang pesaing dan peserta mereka. Penting untuk mempertimbangkan berbagai teknik yang tersedia bagi pemasar untuk melakukan riset pasar dengan filosofi penelitian, pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif, pendekatan metodologi campuran untuk riset pasar, analisis kekuatan statistik, sumber data tambahan untuk penelitian pasar olahraga. Jadi di sini dalam melakukan sport marketing itu juga biasanya kita melakukan riset terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari organisasi olahraga tersebut. Seperti misalnya mungkin contoh fans sepak bola seperti fans Barcelona gitu. Biasanya itu pengurus dari klub organisasi tersebut akan melakukan riset apa yang disukai oleh fans tersebut, terutama fans yang datang ke stadion mereka, supaya mereka dapat mengembangkan organisasi dan stadion mereka menjadi lebih baik dan lebih nyaman, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik terhadap organisasi olahraga tersebut. Lalu di chapter 9, yaitu Managing Sport Products and Service. Setiap tahap mendapatkan produk olahraga dari produksi hingga pelanggan akhir perlu dikelola. Ini cenderung dilakukan oleh manajer produk atau tim manajemen produk. Kunci bagi manajer produk adalah bagaimana pelanggan sasaran sadar akan keberadaan produk. Strategi umum yang digunakan oleh banyak produsen barang olahraga adalah dukungan kepribadian. Strategi lainnya adalah sponsori tim. Aktivitas manajemen yang penting untuk mengkoordinasikan setiap pengembangan bauran pemasaran untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dan kebutuhan pelanggan ini terpenuhi. Jadi di sini tuh biasanya untuk produk-produk dari klub olahraga ini, agar orang-orang sudah lebih tahu ini, biasanya mereka mulai dari marketingnya dan juga dari sponsor-sponsor.
sponsor tersebut nanti akan dapat meningkatkan awareness terhadap suatu bank tersebut, sehingga bisa dibilang masyarakat menjadi lebih tahu tentang bank tersebut dan jadi memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut. Lalu di chapter 10 itu developing and extending sport brands. Merek itu terdiri dari nama, logo, simbol, dan tanda lain yang terikat dengan organisasi, perusahaan, atau orang yang membedakan entitas tersebut dari entitas lain dalam kategori yang sama. Ekuitas merek tidak jadi begitu saja. Penciptaannya, pemeliharaannya, dan perlindungannya perlu dikelola secara aktif. 3 langkah dalam membangun ekuitas merek yaitu yang pertama memilih elemen merek, lalu membuat program pemasaran, dan memanfaatkan hubungan yang mungkin dimiliki merek dengan entitas lain. Memperluas merek adalah salah satu cara untuk memasuki pasar yang sudah ada atau pasar baru dan menciptakan uang baru. Lalu berlanjut di part 3, yaitu communicating with the sport market. Di chapter 11, yaitu the sport integrated marketing communication mix. Komunikasi dapat terjadi dalam dan di antara organisasi dan seluruh jajaran publik atau audiens lain yang ingin menjalin hubungan dalam organisasi. Proses komunikasi pemasaran olahraga perlu dipahami proses komunikasi pemasaran olahraga ini berdasarkan pada proses komunikasi dasar manusia. Setelah memperoleh pemahaman tentang pentingnya proses komunikasi pemasaran olahraga, tahap selanjutnya adalah mempelajari berbagai komponen dan teknik yang digunakan dalam olahraga dan organisasi olahraga. Pada pemasaran terpadu, bauran komunikasi mengacu pada tren kontemporer dalam bisnis untuk digunakan masing-masing komponen campuran secara sinergis. Jadi maksudnya di sport marketing ini juga menggunakan bahasa komunikasi yang berbeda-beda. Karena bahasa komunikasi untuk organisasi olahraga yang satu dengan yang lainnya itu tidak mesti sama, yang mana target pasarnya sendiri sudah berbeda. Karena itu diperlukan berbagai macam komunikasi yang berbeda yang sesuai dengan audiens atau target pasar yang diinginkan. Lalu di chapter 12, yaitu direct, database, and online marketing import. Pemasaran langsung didefinisikan sebagai komunikasi non pribadi dan pribadi antara pemasar dan publiknya yang biasanya bertujuan untuk mendapatkan tanggapan langsung, seperti penjualan atau bahkan pemungutan suara pada rapat umum pemegang saham tahunan yang akan datang. Sebagian besar klub dan organisasi olahraga, baik besar atau kecil, memiliki anggota yang bergabung melalui ekspresi ketertarikan pada organisasi. Minat ini dapat dikembangkan melalui komunikasi instan dan murah melalui internet. Situs web olahraga adalah salah satu situs yang paling banyak diakses. Jadi misalnya direct marketing ini itu kayak menjual tiket secara langsung atau adanya suatu survei yang diberikan secara langsung kepada fans atau direct marketing mengenai suatu produk organisasi olahraga tersebut. Itu penjualan secara langsung yang ada pada olahraga. Lalu untuk database itu biasanya suatu organisasi olahraga yang sudah memiliki fans yang banyak itu biasanya akan membuka semacam membership club. Dari situ nanti ada database untuk para fans-fansnya, yang mana apabila mengikuti membership club tersebut, biasanya anggota tersebut akan mendapatkan berbagai macam keuntungan, seperti misalnya mungkin mendapatkan diskon tiket atau diskon produk, atau bahkan mendapatkan tiket gratis untuk sepanjang musim. Dan untuk online marketing di sport itu biasanya tuh melalui situs web yang sudah banyak dilirik, atau mungkin melalui berbagai macam media sosial yang ada. Lalu chapter 13, yaitu sponsorship, endorsement, and naming rights. Sponsor adalah alat bagi suatu perusahaan untuk menghubungkan merek mereka pada suatu acara, sehingga dapat mencapai suatu target audiens. Proses periklanan pada sponsor yaitu memberikan dukungan secara finansial pada suatu acara atau organisasi, seperti organisasi olahraga yang berasosiasi dengan suatu merek untuk dipromosikan sebagai timbal baliknya. Tujuan dari sponsor yaitu meningkatkan awareness, image, sales, internal communication, sponsorship, and communication, serta advertising. Mungkin bisa diambil contoh seperti misalnya baru-baru ini, aplikasi streaming Spotify mensponsori klub Barcelona. Di dalam sponsor tersebut itu diuntungkan dua pihak. Yang pertama itu pada klub organisasi olahraga Barcelona, itu mereka mendapatkan uang dari Spotify tersebut. Uang tersebut dapat digunakan untuk memanajemen organisasi olahraga tersebut yang memang sedang dalam kondisi finansial yang kurang baik. Dalam perjanjian tersebut, Spotify juga mendapatkan keuntungan. Seperti misalnya, nama Spotify ini digunakan pada stadion milik organisasi tersebut yang awalnya namanya itu Camp Nou menjadi Spotify Camp Nou. Dari situ sendiri biasanya karena itu aplikasi streaming, maka nantinya akan lebih banyak para fans yang menggunakan aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut bekerja sama dengan klub organisasi yang mereka dukung. Next. Chapter 14, Sports Public Relation, atau bisa disebut dengan humas. Humas adalah bidang yang lebih sering didirikan oleh apa yang dilakukannya daripada apa itu humas. Tujuan umum dari hubungan masyarakat adalah untuk menciptakan niat baik dan perasaan baik tentang organisasi dan produknya. Humas memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas dari sekedar membela organisasi olahraga dari serangan dan mempublikasikan prestasinya. Agar strategi humas olahraga bekerja secara efektif, organisasi olahraga harus mampu mengkategorikan publiknya pada waktu tertentu selama hubungan tersebut. Program kerja humas harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan jika program tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi, peran humas dalam olahraga itu juga penting, terutama pada
organisasi olahraga. Karena mereka ini bertujuan untuk membuat suatu citra dari organisasi olahraga tersebut jadi baik dan disukai oleh banyak pihak. Yang mana biasanya itu program kerja di Humasnya ini harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui di minggu tersebut apakah citra mereka baik atau citra mereka terhadap citra masyarakat terhadap organisasi olahraga tersebut buruk. Karena apabila Humasnya tidak bekerja dengan baik dan menimbulkan citra buruk, maka itu akan sangat berpengaruh pada organisasi olahraga tersebut. Yang mana itu dapat berdampak juga kepada sponsor-sponsor yang ada. Sponsor-sponsor dapat meninggalkan organisasi olahraga tersebut karena mereka memiliki citra yang buruk. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Diansyah. Ya, lalu ada part 4 yang mana berisi tentang membawa produk dan lain olahraga ke pasar. Bisa next. Nah, part 4 ini bertujuan untuk memahami tentang bagaimana caranya menentukan harga dan mendistribusikan produk serta layanan olahraga. Kamu ada di chapter 15 yaitu strategi menentukan harga dalam olahraga. Harga hanyalah pengaturan atau penyesuaian harga yang dibebankan kepada pelanggan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. Lalu permasalahan pada dasarnya menciptakan jenis kualitas yang dimaksudkan untuk membantu memuaskan kebutuhan konsumen. Utilitas itu ada form utility, class utility, time utility, dan juga processing atau ownership utility. Dalam menentukan harga, juga terdapat berbagai metode. Yang pertama ada cost-based pricing, atau di mana harga itu ditentukan berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, maka harga produk atau layanannya juga semakin meningkat. Lalu yang kedua ada going rate pricing, atau harga yang ditentukan berdasarkan penilaian dari konsumen atau si pelanggan. Jadi semakin tinggi nilai yang diberikan oleh pelanggan, maka harga yang dikeluarkan oleh perusahaan juga dapat meningkat. Lalu yang terakhir ada demand oriented pricing, atau harga yang ditentukan oleh jumlah permintaan terhadap produk atau layanan tersebut. Jadi semakin tinggi permintaan terhadap layanan atau produk olahraga tersebut, maka harganya juga semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Lalu lanjut ke chapter 16, yaitu saluran distribusi dan logistik olahraga. Distribusi adalah tentang bagaimana membuat produk atau layanan menjadi tersedia di kalangan konsumen. Persediaan ini terjadi pada umumnya dalam dua bagian. Pertama, produk tersedia untuk dibeli, atau kedua, mereka dibuat tersedia secara fisik untuk digunakan atau dikonsumsi. Pelanggan perlu tahu bagaimana produk yang tersedia dan digunakan secara fisik atau dikonsumsi. Aliran ini diselenggarakan dalam saluran distribusi, dan dari saluran distribusi tersebut terdapat sejumlah masalah utama yang dapat dirasakan. Mengelola saluran distribusi adalah kegiatan yang kompleks, dapat menimbulkan berbagai tantangan logistik yang contohnya adalah penyimpanan, fasilitas penyimpanan, transportasi, unitasi, dan pengemasan serta komunikasi. Lalu lanjut ke chapter 17, yaitu retailing olahraga yang panas atau yang bagus. Retail olahraga adalah interaksi di antara tiga komponen, yaitu yang pertama ada komponen olahraga, yang kedua ada komponen retail dan konsumen, ada komponen retail, dan yang ketiga ada komponen konsumen, yang semuanya ini telah mengalami perubahan yang cukup besar. Retailer dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang mengubah tuntutan konsumen untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, untuk mencerminkan selera, kebutuhan, dan keinginan. Tiga aspek khusus dari retail barang olahraga, yaitu ada pendekatan ke konsumen, desain toko, dan pengalaman konsumsi, dan yang terakhir ada retail olahraga dan internet. Nah, ketiga aspek ini juga secara umum dapat memberikan pembeda dari produk-produk lain di pasar. Next. Lalu ada part 5, itu memajukan pemasaran olahraga. Nah, part 5 ini bertujuan untuk memahami konteks strategis dalam olahraga di global. Yang pertama di chapter 16, yaitu strategi sport marketing atau strategi pemasaran olahraga. Strategi pemasaran olahraga secara luas adalah proses di mana organisasi menarik semua sumber dayanya secara bersama-sama untuk memenuhi misi dan tujuan secara keseluruhan. Model pemasaran olahraga yang strategis juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada perumusan dan klarifikasi tujuan organisasi dan pemasaran. Yang kedua ada analisis situasi. Yang ketiga ada yang terintegrasi. Lalu yang kelima ada implementasi, kontrol, dan evaluasi. Di chapter 19, yaitu mencapai keunggulan kompetitif olahraga. Tujuan strategi adalah untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kompetisi domestik dan mencegah klub dari sekedar menyebut pemain dalam ragu, dan menciptakan sistem di mana pemain yang dilatih secara lokal akan diberikan kesempatan untuk bermain secara teratur di sisi klub. Mengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam strateginya. Yang pertama, pemahaman lingkungan eksternal. Yang ketiga ada apresiasi kekuatan dan kelemahan internal, dan yang keempat ada implementasi yang efektif. Tiga strategi umum di mana organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif, yaitu ada strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi per 20, yaitu pemasaran olahraga internasional, dan globalisasi. Pendorong globalisasi dalam olahraga ada 5, yaitu yang pertama pemangku kepentingan global, yang kedua amortisasi biaya keunggulan kompetitif global, yang ketiga ada media global, yang keempat munculnya internet, lalu yang kelima ada pengusaha global. Strategi pemasaran global dalam olahraga
Ada beberapa, yaitu yang pertama muncul merek global, olahraga, lalu ada segmentasi pasar olahraga internasional atau global. Ini eksplorasi yang dibuat ekonomi bisnis internasional dan faktor pemasaran internasional selama 3 tahun terakhir ini. Lalu ada lanjut ke chapter 21, yaitu organisasi, implementasi, manajemen, dan juga kontrol dalam pemasaran olahraga. Dalam perencanaannya, pemasaran olahraga memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan tes, lalu mendorong olahraga atau bisnis olahraga, mendorong organisasi olahraga mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, lalu memastikan bahwa kegiatan pemasaran, lalu menetapkan standar kinerja dengan memantau kegiatan pemasaran organisasi olahraga, lalu membantu mempersiapkan diri untuk perubahan dengan menjadi proaktif, lalu mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam mencoba mengimplementasikan suatu rencana, pasar olahraga mungkin menemukan beberapa kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi dan taktik, seperti komunikasi dan sumber daya yang tidak memadai, lalu kurangnya integrasi rencana dan proses yang menyertainya dalam organisasi, dan lain-lain. Untuk mengatasi hambatan implementasi, beberapa strategi dapat dilakukan. Yang pertama ada pemasaran internal, yang kedua ada persyaratan struktur, yang ketiga dengan fasilitasi implementasi. Dengan adanya rencana pemasaran olahraga dan diimplementasikan, aspek terpenting dari manajemen pemasaran olahraga menjadi aspek kontrol. Tanpa kontrol yang tepat, tidak mungkin proses pemasaran berhasil. Jenis kontrol ada beberapa, yaitu kontrol maju, kontrol serentak, dan kontrol feedback atau umpan balik. Lalu lanjut ke chapter 22, yaitu mengolah kualitas pelayanan dan inovasi dalam olahraga. Kualitas layanan olahraga pada dasarnya tidak pasti, terdapat faktor dengan dampak langsung pada kebijakan pemasaran dapat menentukan layanan. Layanan adalah produk tidak berwujud, layanan adalah produk yang tidak dapat disimpan, layanan adalah produk dengan kualitas bervariasi, jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersama dan membutuhkan partisipasi konsumen. Produk dikatakan efisien ketika mereka merespons permintaan konsumen dengan lebih baik daripada produk pesaing atau produk sebelumnya yang dapat dilihat dari komponen emosional. Kemudian emosional kualitas dalam layanan olahraga. Kualitas layanan olahraga tergantung pada lingkungannya. Kualitas layanan olahraga tergantung pada sikap konsumen, dan inovasi dalam manajemen mutu layanan olahraga. Inovasi dalam layanan olahraga harus dipertimbangkan secara langsung terkait dengan evolusi pasar di satu sisi dan struktur pasokan di sisi lain. Keberhasilan suatu inovasi tergantung pada bagaimana konsumen mempersepsikannya. Persepsi ini dapat diukur berfokus pada 5 dimensi layanan yang bernilai pelanggan. Yang pertama empati, jaminan, responsif, keandalan, dan yang terakhir nyata. Lalu part terakhir ada part 6, yaitu perkiraan masa depan dari memahami masa depan dan realita yang dihadapi praktisi pemasaran olahraga. Ada chapter 23, yaitu masa depan dari pemasaran olahraga. Manajer olahraga perlu mempertimbangkan bagaimana mereka dapat menggunakan berbagai teknik peramal bisnis untuk membantu mereka memperbaiki masa depan. Dapat dilakukan berbagai cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama adalah peramal dari waktu, yang kedua adalah peramal kausal atau sebab akibat, yang ketiga adalah peramalan yang menghakimi sering digunakan untuk ketika data yang dibutuhkan untuk pikiran dari waktu tidak tersedia. Lalu cara olahraga terus harus diserahkan pada konteks olahraga, menekankan sifat produk inti dengan mempromosikan kelebihan, menciptakan peluang dan tantangan tambahan untuk pemasaran produk olahraga yang nyata. Proses pemasaran masa depan olahraga evolusioner. Organisasi olahraga juga harus mengubah organisasi mereka untuk menciptakan organisasi yang dapat berjalan yang efektif dengan pragmatik di negara mereka. Di mana kita melihat pemasaran olahraga dari sudut pandang si praktisi dari pemasaran olahraga. Olahraga adalah dunia yang indah, tapi juga kompleks, dengan berbagai jenis organisasi yang beroperasi dalam banyak konteks yang berbeda. Berikut adalah pengingat akan nilai yang melekat pada olahraga dan hanya beberapa contoh praktik pemasaran yang baik dalam konteks yang berbeda. Yang pertama adalah olahraga berharga bagi masyarakat, yang kedua olahraga berubah sejalan tren sosial, yang ketiga memasarkan gaya hidup yang lebih aktif, yang keempat mulai dengan penelitian, yang kelima pengembangan produk dalam olahraga, yang keenam segmentasi dalam kesehatan dan kebugaran, yang ketujuh ada olahraga di komunitas, yang kedelapan melakukan olahraga dan bisnis di masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus tentang beberapa kasus tentang marketing sport ini. Yang pertama kita mengambil contoh dari Adidas, yaitu di sini kita mengambil beberapa momen di mana sesuai dengan keadaan yang bisa menarik konsumen-konsumen. Yang pertama, relate with issue. Di sini Adidas mengambil tema yaitu End Plastic Waste Planet Earth, yang dimana kita tahu beberapa sampah plastik di dunia itu sudah banyak. Nah, dalam rangka mengurangi sampah plastik, Adidas menciptakan inovasi dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan dan dibuat dari bahan alam. Dan harapannya, dengan mengangkat isu ini, Adidas juga dapat memberikan aware kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastiknya. Kemudian,
terdapat storytelling, yaitu Adidas mengunggah cerita-cerita inspiratif yang menarik pengguna agar dapat menyampaikan pemasarannya dengan baik. Di sini Adidas mengambil salah satu kisah dari perempuan, yaitu dia adalah seorang atlet dari Kanada yang dapat menginspirasi beberapa perempuan bahwa olahraga ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tapi perempuan itu juga dapat melakukannya dengan baik dan membawa prestasi yang sangat membanggakan. And quality product yang sesuai dengan nyamanan dalam berolahraga. Itu Adidas menggambarkan dan apa bahan-bahan yang digunakannya seperti kenyamanan dalam olahraga ini satu faktor pelanggannya agar mereka dapat. Selanjutnya ada special moment and collaboration. Di special moment ini Adidas ini dengan peluncuran koleksi produk Adidas yang baru dengan melakukan ini celebrate the launch of Adidas dengan workout seperti itu. Dan orang-orang dan masyarakat dapat melaksanakan dan mengikuti secara online seperti itu, di beberapa wilayah. Dan Adidas ini berkolaborasi dengan berbagai tokoh atau public figure, salah satunya di sini adalah Muhammad Salah. Selain Adidas, salah satu klub bola yaitu spesial untuk meningkatkan marketing mereka, yaitu Ajax memberi kesan yang sangat mendukung pemain-pemain binaannya melalang buana ke klub-klub lain seperti Donny van de Beek. Tidak hanya itu, Ajax juga menggelontorkan uang untuk mendapatkan space di halaman iklan koran ternama seperti di Spanyol ini. Dalam bahasa Katalan, molta sort yang berarti semoga beruntung kepada Frenkie de Jong. Kemudian salah satu cara marketing dari Ajax Club ini juga dengan menjual kaos olahraga, yaitu seperti jersey, training, kemeja yang dapat didapatkan. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Sekian, jika ada kurang dan salahnya,